kita hadirkan di Rabu yang lalu ya Pak? Iya, sama betul. Memang memang ada sebuah kecemasan yang begitu dalam, begitu ya Pak? Iya, memang kasus seperti yang dialami Pak Adi ini banyak sekali, dan rata-rata memang pasiennya bingung, bingung mau berobat kemana, gitu. Karena periksa jantung nggak apa-apa jantung, periksa paru-paru nggak apa-apa, jadi secara medis dinyatakan baik, tapi ada sesuatu di dalam badannya yang dia merasa tidak enak. Nah ini yang memang bikin jadi bingung mau berobat kemana. Dan untuk kasus seperti ini, insya Allah ya saya undang tuh datang ke terapi kalbu ya, karena memang alhamdulillah di sana banyak sekali kita nangani kasus-kasus seperti ini. Baik, pemirsa jangan kemana-mana setelah yang satu ini, dan kami akan melanjutkan kembali mengenai perbincangan kami bersama Klinik Terapi Kolbu dengan Ustadz Sony Sutrisna. Tetap bersama kami. Presiden harus mengambil risiko itu. Menurut saya jangan main terlalu aman gitu. Kasihan presiden. Jadi bukan bicara masalah koalisi, orang bagi kue. Supaya presiden kita itu benar-benar dimusuhi koruptor. Orang kolusi itu lebih kalah lagi, kalah mentalnya, kalah segala macam. Itu ketauladannya. Supremasi oknum ini melebihi supremasi hukum saya lihat. Ya pemirsa, harapan kami dari tayangan kami di sore hari ini bersama dengan Klinik Terapi Kolbu, semoga bisa ada hikmah dan juga informasi tentunya, yang tentunya informasi positif yang bisa Anda petik ataupun bisa Anda ambil hikmahnya. Baik, di 0215155111 masih kami tunggu telepon Anda pemirsa. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Edi Kanatura. Ya, saya mau konsul melalui telepon dengan Baik, silahkan. Dengan Bapak siapa di mana ini? Rahim Samarinda. Baik, silahkan Bapak, langsung ke Ustadz Sony Sutrisna. Jadi begini, saya Pak Ustadz. Iya Bapak. Sering sakit di leher tegang ini, tegang, dan pernah juga vertigo. Lalu bagaimana baiknya ini? Saya sudah juga ke medis. Oke. Ini sudah berapa lama keluhannya Pak? Wah, cukup lama ini. Sudah cukup lama, sudah berobat ke medis tetapi tidak kunjung sembuh begitu ya Pak ya? Sembuh juga, tapi kalau sedikit ada waktu tertentu dia sakit, Oke, begitu. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, apa solusinya? Apa yang harus saya lakukan? Baik, terima kasih Pak Rahim atas teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Ustadz Sony Sutrisna. Iya Pak Rahim, ini mungkin merupakan suatu petunjuk ya. Kalau kebetulan Pak Rahim sakit pada hari ini, sakitnya vertigo. Pak Rahim juga sudah mengalami sakit ini cukup lama, sudah coba melakukan ikhtiar ya lewat medis. Ternyata memang kan belum selesai masalahnya. Nah kebetulan apa yang dialami oleh Pak Rahim ini kan sama dengan apa yang dialami oleh Pak Tanto ya, kesaksian pasien kita pada hari ini. Beliau juga pada waktu itu sakit juga cukup lama ya. Terus kemudian datang, dilakukan terapi, dan alhamdulillah diijabah oleh Allah. Nah,
Kalau saya boleh kasih saran, ya saya tahu Samarinda cukup jauh ya Bapak, tapi nggak ada salahnya kalau misalkan Bapak memang ada sedikit waktu, coba untuk datang berkunjung ke terapi kolbu, ya, untuk kita lakukan terapi pada kasus vertigo di kepala belakang seperti tadi. Siapa tahu petunjuk pada sore ini merupakan sebuah petunjuk yang penting, ya. Kenapa tidak dicoba? Toh nggak ada risiko. Karena di sana kita tidak menggunakan pijat ya Bapak, tidak ada pijat, terus tidak menggunakan jamu, terus tidak menggunakan amal-amalan, ya, atau pakai baca-bacaan, itu nggak ada di sana. Di sana yang ada hanya meditasi murni. Kenapa? Karena kita tidak boleh ya memperjualbelikan ayat, ya. Ayat tidak boleh diperjualbelikan apapun alasannya. Karena itu Allah yang berkata dalam kitab suci, jangan kamu memperjualbelikan ayat-ayatku ini dengan harga yang murah. Jadi nggak ada itu di sana. Jadi di terapi kolbu kita nggak ada. Jadi kalau Bapak datang ke terapi kolbu, di ruangannya itu semua putih, nggak ada tuh tulisan-tulisan surat-surat ini, ayat ini, atau pasien saya kasih amalan-amalan ini, nggak ada. Dan kalau Bapak pengen tahu apa sih sebenarnya saya ini pakai amalan apa, nggak ada amalan sama sekali. Demi Allah saya bersumpah saya tidak menggunakan amalan apapun, ya. Jadi apa yang saya gunakan cuma satu kok. Kalau kita dalam hidup ini kita rajin terus melakukan perang melawan kotoran-kotoran hati kita, maka tanpa kita minta otomatis, sekali lagi saya katakan, tanpa kita minta otomatis hati itu akan memancarkan cahaya basmala. Nah, cahaya itu sangat kita butuhkan untuk kita menjalani kehidupan ini. Cahaya itu sangat kita butuhkan untuk kita sebagai bekal kita membaca kitab suci Al-Quran. Para pemirsa, coba perhatikan setiap surat di dalam kitab suci Al-Quran, kecuali surat At-Taubah, semua dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini artinya apa? Usahakan supaya hati kita dapat memancarkan basmalah sebagai kendaraan kita untuk memahami ilmu hikmah maupun petunjuk-petunjuk di dalam kitab suci Al-Quran yang memang hanya bisa dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi pemirsa tunggu apa lagi jika Anda saat ini sudah banyak sekali keluhan ataupun penyakit yang mungkin tengah Anda hadapi dan kemudian tidak kunjung sembuh dan tidak diberikan sebuah petunjuk atau jalan keluar, entah itu dari medis ataupun sudah berobat ke berbagai macam cara tetapi tidak kunjung sembuh, alangkah lebih baiknya Anda untuk berusaha dan berikhtiar ke klinik terapi kolbu. Alamatnya ada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120 dengan nomor telepon di 0218582029, 0218500413 dan 0217058031. Setelah yang satu ini kami juga akan memberikan sebuah cuplikan atau tayangan mengenai klinik terapi kolbu beserta juga ada kesaksian dari mantan pasien yang alhamdulillah sekali lagi mendapatkan kesembuhan, mendapatkan sebuah jawaban dan ijabah dari Allah mengenai keluhan ataupun penyakitnya. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Presiden mengatakan gaji pejabat itu dikurangin untuk kesejahteraan. Iya, kayaknya dua-dua ini makmur-makmur semua. Ya, Hanya bagian perut saja yang lain. nah, saya pikir itu boleh berpasangan ya Akbar sama Hakiman. Iyalah. Itu bukan Tuhan jadi hakim kasusnya Gayus ya. Saya akan memvonis 15 hari untuk Gayus, kita taruh di ruangan. Nah, kita taruh macan 3. Itu selesai. Itu nanti kita akan kembali tetap dibijak, bicara ke penjara, ya kan? Koruptor dan mafia merajalela. Informasikan tempat-tempat belanja dengan barang-barang berkualitas dan harga murah. Don't let up and don't give back. I will live with mistakes based on effort. Jadi malah ada nonton TV nggak ya? Heran, tayangan seperti itu kok boleh ya? Anak-anak kan pada nonton. Di kampung semua orang kelakuannya pada aneh-aneh, Bu.
ikutin TV. Di kota kan juga sama. Dilarang ya? Adukan semuanya ke KPI. KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, lembaga negara yang mewakili kepentingan publik di dalam penyiaran. Pemirsa cerdas, memilih tayangan yang sehat dan bermanfaat. Saya awalnya sakit kepala biasa gitu ya, selalu sakit. Saya berobat lagi, sakit lagi gitu ya, kambuh. Kelamaan gitu, satu waktu saya rasa beda gitu sakit kepalanya. Saya lihat rumah muter semua, muter sakit. Nah, akhirnya saya sakit tuh saya mesti tutup mata ya. Saya duduk ini lama begitu, rasa agak enak. Terus saya buka mata pelan-pelan, saya ngelihat ke bawah gitu, muter lagi. Jadi itu selalu berulang. Saya waktu itu ini di TV, Jack TV ya, saya lihat. Terus saya langsung dalam hati saya gini, bilang saya mau terapi dulu di sini, saya mesti ke sini gitu ya. Dalam ini saya lihat ininya Ustadz gitu ya, Pak Ustadz yang ini. Terapinya apa namanya? Ditransfer energi ya di kepala saya. Terus di ini kepala lama 2 kali. Setelah saya terapi 2 kali di sini, saya udah ngerasa enak. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya Allah, saya udah sembuh. Dan pada Ustadz Sony yang telah memberikan terapi pada saya dengan transfer energi dan tanpa obat-obatan, hanya diberi sama air mineral. Penyakit saya itu cemas dan gelisah, seperti kayak paranoid, seperti kemana-mana tidak berani karena punya penyakitnya sesak, timbulnya sesak, pusing, dan takut, selalu berpikir negatif. Saya kesini 4 kali. Penanganan pertama sudah cukup baik, penanganan kedua sudah baik, dan penanganan ketiga hanya kontrol. Terapinya medianya tuh doa. Setelah doa sudah selesai, air dan minyak. Ya, air dan minyak hanya untuk dioleskan di bagian luar. Saya sakit ginjal, tapi tadinya saya sakit kista sama minum. Terus saya ke dokter, katanya suruh operasi, tapi saya nggak operasi. Terus saya berobat ke alternatif, ke suatu alternatif. Saya dikasih jamu, kapsul, jamunya berupa kapsul sama bubuk gitu. Tapi saya kistanya minumnya sembuh, tapi saya jadi sakit ginjal. Nah, saya pergi ke Pak Ustadz Sony aja, soalnya saya ngeliat kan nggak pakai obat-obatan, nggak pakai pijat ya, nggak pakai yang lain-lain gitu. Soalnya saya pikir kan kalau sakit ginjal kan ginjal udah sakit, kalau dikasih obat-obatan lagi kan tambah berat. Jadi saya pergi ke tempat Ustadz Sony aja. Saya diterapi sebanyak 4 kali. Yang ketiga kali saya datang tuh kaki saya sudah kempes. Terus yang 4 kali saya sembuh, dikasih air sama minyak. Saya selama 2 tahun, dari tahun 2008 saya mengidap hiperplasia ya, yaitu pendarahan rahim, pendarahan abnormal ya. Jadi kalau perempuan kan setiap bulan menstruasi gitu kan, nah itu saya setiap bulan normal, tapi keluarnya itu nggak normal, banyak gitu. Saya mengidap itu selama 2 tahun, dan 2 tahun itu pula saya ke medis, saya berobat kemana-mana, ke alternatif juga sudah, keluar kota juga sudah gitu. Ya hasilnya sembuh, tapi kambuh lagi. Desember kemarin saya dioperasi, hiperplasia saya dioperasi. Terus miomnya belum dioperasi. Ternyata miomnya ada 3 di perut saya nih, di rahim. Terus hiperplasia saya udah dioperasi, tapi kok selama sebulan dioperasi itu tetap aja masih keluar terus. Ya saya iseng lah gitu, nelfon ke sini. Terus saya tanya-tanya, saya datang siang, itu pasiennya udah banyak. Terus saya diterapi, di badan saya tuh ada rasa energi panas ya, yang mengalir di tubuh saya. Hari pertama
pertama itu ya, hari pertama saya di terapi sedikit gitu, saya kok enak gitu badan saya pulang kok darahnya keluarnya sedikit gitu. Terus saya disuruh datang lagi kan, besoknya gue datang lagi, iya saya datang. Nah itu mulai berhenti darahnya, nggak keluar sama sekali, terus sakitnya juga udah mulai hilang, ya perut saya sakit, pokoknya udah mulai enak, tidur juga enak gitu. Habisin dulu makanannya, terus kita nonton TV-nya. Oh, pinter anak ibu. Oh, ada Nenek TV. Ada apa aja? Dua. Sahabat. TV bisa menjadi sahabat yang baik jika kita bisa memanfaatkannya. Pilihlah program yang sesuai. Bersama para narasumber yang terpercaya membahas tuntas masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kami berada di Pasifik West Jakarta. Kita diaudit polisi segala macam ya itu kan. Langkah-langkah konkret agar waktu cepat. Tapi sudah disiapkan dengan strategi yang begitu bersiap tegas jajarannya. Siapkan kembali